what's up Gen Z? Welcome back to another episode of Talk with Sela, where the tea is hot, the thoughts are deep, and the vibes always unmatched. Back again with me, your pretty host here. And today's episode, this will be our special episode because you can see this frame, you can see the vibes, you can see this video that no one is gonna accompany me. Not because they don't want to be invited, but it's because I just want this video will be you and me. And of course, just like the title and the thumbnail, I just want to share about 8 rules at 18. Kalian pasti ngerasain gak sih kayak di usia-usia 17, 18, 19, pokok usia-usia sebelum masuk ke usia kepala 2, itu adalah usia paling genting, usia paling krisis. Karena di usia-usia itu kita tuh kayak lagi gencar-gencarnya buat dapetin banyak banget hal yang sebelumnya gak pernah kita dapetin. Banyak banget pelajaran-pelajaran berharga untuk bisa survive di dunia ini yang gak pernah kita pelajarin di sekolah. Nah, makanya kenapa aku mau nge-share soal 8 rules at 18, karena ini juga menjadi salah satu pedoman hidup aku yang aku hold sampai sekarang supaya aku bisa survive ngejalanin hidup aku dari dari waktu when I was little sampai akhirnya aku bisa ada di titik sekarang, sampai aku udah di usia remaja mau dewasa gitu ya. Rule number 1 adalah you're allowed to say no without feeling guilty. Aku tuh dulu banyak banget suka kayak iya, pokoknya intinya kayak menyetujui ajakan teman-teman aku, pasti aku kayak iyain aja gitu. Kenapa? Karena aku nggak enak kan orang yang people pleaser banget gitu loh. Dan aku yakin pasti jadi orang yang people pleaser itu capek banget, capek pol malah. Saying no ke orang itu perlu banget. Sometimes being a little selfish itu boleh banget. Itu juga bisa jadi salah satu shield kita, bisa jadi salah satu tameng kita untuk jauh-jauh deh dari orang yang palsu, dari fake friends kayak gitu, toxic friends, dari toxic environment, dari drama-drama yang gak penting. Rule number 2 is don't compare your life to others. Ini sebenarnya berkaitan ya sama insecurity. Aku dulu pernah banget ada di posisi kayak aku insecure banget sama fisik aku insecure banget sama wajah aku, kayak aku kurang cantik gitu ya, aku kayak kurang mempesona gitu. Tapi aku ngeliat ada temen aku yang jauh lebih cantik, dan pokoknya intinya kayak standarnya lebih wow gitu lah daripada aku, dia lebih jauh di atasku gitu. Aku imitate her behavior, aku imitate her outfit, dan makin aku tiruin, makin sadar bahwa ternyata aku sekurang itu gitu. Itu adalah hal yang salah dan ujung-ujungnya ngebuat aku ngerasa overwhelmed banget, dan pada akhirnya aku harus healing dari itu semua. Setiap orang itu pasti punya sifat negatif, bukan sifat tapi lebih ke sisi negatif mereka. Sisi negatif itu pastinya nggak mungkin dong mereka jelasin atau mereka ceritain terus terang ke banyak orang gitu. Mereka publish gitu aja kayak aku sebenarnya tuh gini loh, aku sebenarnya nggak kayak yang kalian bayangin loh gitu. Nggak mungkin segampang itu gitu loh. Jadi just trust yourself kalau setiap orang punya sisi negatifnya masing-masing. Rule number 3 is about learn to manage money even though it's still your parents' money. Hidup itu nggak selalu ada di atas ya, pasti ada kalanya kita itu mau nggak mau berada di level bawah kita, berada di masa-masa sulit kita. Dan even though kita punya orang tua yang support financial banget, punya orang tua yang apa-apa kalau kita kepingin ini diturutin, ya coba deh kalian mikir bahwa nggak selamanya orang tua kalian akan hidup di dunia ini. Jadi
Coba belajar untuk saving money. Ngelihat barang lucu aja dibeli, ngelihat hal remeh aja dibeli, kayak it's not necessary at all gitu loh. Jadi coba belajar untuk saving money, even though kalian coba nabungnya di rumah, coba nabungnya itu pakai celengan biasa, celengan ayam bahkan. Rule number 4 is about failing is okay, but never give up. Aku selalu bilang ke diri sendiri, gak apa-apa kamu nangis, mau kamu nangis seharian juga gak apa-apa, tapi besoknya kamu coba buat bangkit lagi. Ya mau gak mau kamu harus tetap ngejalanin hari-hari kamu gitu kan, karena itu juga bagian dari proses kalian. Rule number 5 is you don't have to be productive every damn second. Kemarin temen aku ke rumah, terus habis itu kita bahas-bahas soal kayak kegiatan kita apa aja selama libur panjang sebelum memasuki masa-masa ospek kuliah gitu kan. Terus akhirnya kita sharing, kamu ngapain aja dan aku ngapain aja. Terus habis itu dia tuh kayak iri sama aku gitu ya, karena kegiatan kamu kayaknya banyak banget ya Sel, kayak yang ikut program inilah, program itulah. Terus habis itu kamu juga bikin program kamu sendiri, kamu ikut lomba bla bla bla. Terus aku bilang ke dia kayak, hah, enggak kok, kegiatan aku dikit banget, bahkan aku ngerasanya kurang gitu. Terus dia kayak, hah, seriusan? Kurang? Kayak gini, kamu bilang kurang, apalagi aku yang gak ngapa-ngapain gitu. Kayak, oh my god, okay. Dan dari situ aku mulai kayak, ternyata masih banyak banget orang yang pingin ada di posisi aku. Dan pada akhirnya itu membuka mata aku bahwa it's okay, gak harus produktif setiap saat, itu gak apa-apa. Of course resting is part of our life too, ya kan. Kita juga bukan robot yang 24/7 harus sibuk. Kita bukan AI yang harus tiap hari, tiap saat, tiap menit kita jadi orang yang paling sibuk sedunia. Ya, kita udah ada di rule number 6 aja. Sangat-sangat tidak expect. My rule number 6 is your friend circle might be shrink, and that's normal. It's okay punya temen yang dikit asalkan kualitasnya bagus. Coba deh kalian pilih, antara kalian mau pilih temennya banyak tapi nggak berkualitas semua, sama temen yang dikit tapi berimpact besar buat kehidupan kita ke depannya. Dan bahkan sebenarnya teman-teman aku makin kesini makin dikit jujur, kayak benar-benar bisa dihitung jari aja, kayaknya cuma 1, 2, 3, yang mentok-mentok yang aku kenal 4 gitu doang. Jadi kayak dikit sekali ya. Tapi nggak apa-apa, kita sebagai manusia harus saling mempunyai yang namanya simbiosis mutualisme. Intinya adalah dua pihak yang saling diuntungkan. Rule number 7 is about it's okay to not have everything figured out. Pasti kita pernah gak sih kayak mikir nanti kerja apa ya, nanti jurusannya apa ya kuliahnya. Itu adalah hal yang sebenarnya emang perlu dipikirkan juga. Tapi mari kita memikirkan hal-hal yang harus kita pikirkan di masa sekarang, dan coba untuk memikirkan nanti masalah-masalah yang harusnya itu diselesaikannya di masa depan gitu loh. So this is gonna be our last topic, I mean in this episode ya. Ini sudah masuk di rule yang ke-8, and ini juga gak kalah penting. Last but not least is about you don't need to rush into love. Sebelum kita mikir sampai sana ya, apalagi masa-masa usia-usia kita tuh masih usia panjang juga sebenarnya, usia-usia yang harusnya kita itu lebih memperhatikan diri sendiri, lebih care sama diri sendiri, lebih mengerti sama diri sendiri apa yang kita butuhin gitu. Jangan sampai kalian ngasih rasa cinta, rasa sayang kalian ke orang lain, tapi kalian sendiri masih haus akan itu semua. Kalian masih haus akan validasi, kalian masih haus akan cinta, tapi mereka gak bisa ngasih itu ke kalian, malah kalian yang ngasih ke mereka. Pasti semua orang pengen banget dapat perhatian, pengen banget
peduliin gitu kan. Jadi coba buat sebelum kalian mencintai orang lain, coba kalian buat cinta sama diri sendiri. Coba kalian kasih love language ke diri kalian sendiri. Contohnya aja kayak receiving gift, mungkin kalian bisa kasih kado atau reward buat diri sendiri sebagai ungkapan terima kasih karena udah bisa bertahan sejauh ini. Kasih word of affirmation, ungkapan-ungkapan doang juga boleh yang positif kayak you're doing great right now, thank you udah bisa berjalan sampai detik ini juga, thank you udah survive. Atau kasih physical touch kayak pelukan, meluk diri sendiri. That's not a crazy thing guys, kalian cuma kayak tinggal meluk diri sendiri, itu bukan hal yang gila, bukan hal yang bodoh juga gitu loh. So aku harap kalian mau kedepannya buat lebih ngerti sama diri sendiri. Oke, so that's it. All my rules udah aku jelasin panjang lebar, mungkin juga sometimes ada bertele-telenya, but kinda nervous karena ini juga aku baru pertama kali bikin video sendirian, kayak sebelumnya tuh sama temen gitu kan, tapi ini kayak sendirian, kayak apa sih yang mau aku bahas gitu, karena aku orangnya kayak juga freak gitu loh. But I hope you guys can understand what I mean. Aku harap dari awal detik pertama sampai sekarang, aku harap kalian bisa paham sama apa yang barusan aku kasih tahu ke kalian. Thank you for watching this video and I hope you guys already like, comment, share, and subscribe this video. Show your enthusiasm, show your support because I really need your support guys. Supaya aku juga bisa terus ngembangin channel aku biar jauh lebih baik pastinya ke depannya. So yeah, that's it and see you on the next episode. Bye bye.